Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah perbankan dengan materi Bank Syariah. Perbankan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Afridian Wirahadi Ahmad, SE, MSc, AK, CA. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadila Dwi Kerani dengan NIM 2111024023 dari kelas 3C D4 Akuntansi. Baiklah, kita masuk ke dalam pengertian Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini dikenal sebagai hukum atau syariah Islam, yang mencakup larangan terhadap riba atau bunga, investasi dalam bisnis yang dianggap haram, dan kepatuhan terhadap prinsip keadilan sosial dan ekonomi. Selanjutnya masuk kepada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional mencakup prinsip-prinsip dasar operasional, produk dan layanan yang disediakan, serta tujuan dan nilai-nilai yang mendasarinya. Berikut adalah beberapa perbedaan utama. Yang pertama, prinsip dasar operasional. Pada bank syariah, beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melibatkan larangan terhadap riba atau bunga, investasi dalam bisnis yang dianggap haram, dan kepatuhan terhadap prinsip keadilan sosial dan ekonomi. Pada bank konvensional, beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi konvensional dengan umumnya membebankan bunga pada pinjaman dan memberikan bunga pada simpanan. Yang kedua, sistem keuangan. Pada bank syariah, menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah dan konsep lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Pada bank konvensional, menggunakan sistem bunga atau suku bunga untuk memberikan keuntungan kepada pihak yang menyimpan dana dan untuk membebankan biaya pada pihak yang meminjam. Yang ketiga, produk dan layanan. Pada bank syariah, menawarkan produk dan layanan berdasarkan prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Pada bank konvensional, menawarkan produk dan layanan konvensional seperti pinjaman dengan bunga, deposito dengan bunga, kartu kredit, dan lain-lain. Yang keempat, tujuan dan nilai-nilai pada bank syariah. Bertujuan untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mendukung keadilan ekonomi, dan menghindari praktik ekonomi yang dianggap tidak etis dalam Islam. Pada bank konvensional, bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham dan memberikan layanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi konvensional. Yang kelima, risiko dan bagi hasil. Bank syariah memberikan risiko dan keuntungan antara bank dan nasabah sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada bank konvensional, risiko dan keuntungan umumnya ditanggung oleh pihak bank dengan nasabah hanya mendapatkan bunga tetap atau tingkat keuntungan yang telah disepakati. Selanjutnya adalah produk-produk bank syariah. Bank syariah menawarkan berbagai produk dan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama adalah mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kemitraan antara bank syariah dan nasabah. Bank menyediakan modal sementara, nasabah menyediakan tenaga kerja dan manajemen. Keuntungan atau kerugian dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Yang kedua, musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk suatu proyek atau usaha. Modal dan risiko dibagi sesuai kesepakatan, dan keuntungan atau kerugian dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Yang ketiga, murabahah. Murabahah adalah bentuk pembiayaan di mana bank syariah membeli suatu barang atau aset atas permintaan nasabah dan menjualkannya kembali kepada nasabah dengan markup harga tetap. Ijarah. Ijarah adalah bentuk sewa atau pembiayaan berbasis kontrak sewa.
Bank syariah membeli aset yang diminta oleh nasabah dan menyewakan kepada nasabah dengan pembayaran sewa yang disepakati. Yang kelima, wakalah. Wakalah adalah konsep agensi di mana nasabah memberikan mandat kepada bank syariah untuk melakukan suatu tindakan atau transaksi atas nama mereka, dan bank menerima kompensasi untuk layanan tersebut. Yang keenam, qardul hasan. Qardul hasan adalah bentuk pinjaman tanpa bunga atau biaya tambahan. Nasabah dapat meminjam uang dari bank syariah dan mengembalikannya tanpa membayar bunga. Yang ketujuh, tabungan dan deposito. Bank syariah menyediakan produk tabungan dan deposito yang mengikuti prinsip syariah, di mana nasabah yang dapat menyimpan dana dan mendapatkan keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedelapan, akad tafakul. Bank syariah sering menawarkan produk tafakul yang merupakan bentuk asuransi syariah. Tafakul beroperasi berdasarkan prinsip saling bantu antara peserta. Yang kedelapan, kartu debit dan kartu kredit syariah. Bank syariah menawarkan kartu debit dan kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana transaksi yang melibatkan bunga dan aktivitas haram dihindari. Perlu diingat bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah dapat bervariasi tergantung pada regulasi dan kebijakan masing-masing bank, serta perubahan pasar dan kebutuhan nasabah. Selanjutnya adalah jenis-jenis produk penghimpun dana bank syariah. Bank syariah menghimpun dana melalui berbagai produk dan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut beberapa jenis-jenis produk penghimpun dana. Yang pertama, tabungan syariah. Nasabah menyetor dananya pada rekening tabungan syariah yang tidak memberikan bunga tetapi menerapkan prinsip bagi hasil. Yang kedua, deposito syariah. Nasabah menempatkan dana dalam deposito syariah dengan jangka waktu tertentu. Keuntungan yang diperoleh berasal dari prinsip bagi hasil. Yang ketiga, investasi mudharabah. Nasabah dan bank syariah membentuk kemitraan di mana bank menyediakan modal dan nasabah menyediakan usaha dan manajemen. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, investasi musyarakah. Bentuk kemitraan antara bank syariah dan nasabah untuk mendukung proyek atau usaha tertentu. Modal dan risiko dibagi sesuai kesepakatan. Yang kelima, obligasi syariah. Bank syariah dapat menerbitkan obligasi syariah sebagai cara untuk mendapatkan dana dari pasar modal. Keuntungan untuk memegang obligasi bersifat tetap atau berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang keenam, sukuk. Sukuk adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, mirip dengan obligasi. Sukuk mewakili kepemilikan aset tertentu dan memberikan keuntungan kepada pemegang sukuk. Dana pensiun syariah. Bank syariah dapat menawarkan produk dana pensiun syariah yang merupakan program investasi jangka panjang untuk mempersiapkan dana pensiun bagi nasabah. Yang selanjutnya adalah mekanisme penghimpunan dana bank syariah. Yang pertama, wakalah. Bank syariah dapat menggunakan mekanisme wakalah untuk mengelola dana nasabah. Nasabah memberikan wewenang kepada bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana mereka. Yang kedua, mudharabah dan musyarakah. Mekanisme kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah digunakan untuk menghimpun dana melalui investasi bersama dengan nasabah. Yang ketiga, akad wakaf.
Bank syariah dapat menggunakan akad wakaf untuk menghimpun dana dari individu atau lembaga yang ingin menyumbangkan aset atau dana untuk tujuan tertentu. Yang keempat, penawaran saham syariah. Jika bank syariah merupakan perusahaan terbuka, mereka dapat menghimpun dana dengan melepas saham syariahnya ke pasar modal. Yang kelima, penerbitan sukuk. Bank syariah dapat menerbitkan sukuk untuk menghimpun dana dari pasar modal. Sukuk menciptakan kepemilikan terhadap proyek atau aset tertentu. Keenam, pendanaan dari lembaga keuangan Islam lainnya. Bank syariah dapat mendapatkan dana melalui kerjasama atau pinjaman dari lembaga keuangan Islam lainnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis produk penyaluran dana. Yang pertama, murabahah. Bank syariah membeli aset atau barang atas permintaan nasabah dan menjualkannya kembali kepada nasabah dengan markup harga tetap atau margin keuntungan. Yang kedua, ijarah. Bank syariah membeli aset atau properti yang diinginkan oleh nasabah, kemudian menyewakan kembali kepada nasabah dengan pembayaran sewa yang disepakati. Yang ketiga, musyarakah. Bank syariah membentuk kemitraan dengan nasabah untuk proyek atau usaha tertentu. Modal dan risiko dibagi sesuai kesepakatan, begitu pula keuntungan dan kerugian. Yang keempat, mudharabah. Bank syariah menyediakan modal untuk nasabah yang bertindak sebagai pengelola atau pekerja. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan nasabah mendapatkan bagian dari keuntungan sebagai imbalan atau usaha dan manajemennya. Yang kelima, qardul hasan. Bentuk pinjaman tanpa bunga di mana bank memberikan dana kepada nasabah dan nasabah diharapkan mengembalikan jumlah pokok pinjaman tanpa tambahan biaya. Yang keenam, salam. Nasabah membayar sejumlah dana di muka untuk mendapatkan produk atau barang tertentu di masa mendatang. Salam biasanya digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian atau produksi. Yang ketujuh, istisna. Mekanisme pembelian pesanan khusus di mana nasabah memesan barang atau proyek tertentu dan bank syariah membangun atau menyediakan barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Yang kedelapan, wakalah. Nasabah memberi mandat kepada bank syariah untuk mengelola dana mereka dan melakukan investasi atau bisnis atas nama mereka. Bank syariah menerima kompensasi untuk layanan ini. Selanjutnya adalah mekanisme penyaluran bank syariah. Penyaluran dana bank syariah. Yang pertama, penyediaan modal kerja. Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan untuk mendukung modal kerja nasabah agar dapat menjalankan kegiatan bisnis mereka. Yang kedua, pembiayaan investasi. Bank syariah menyediakan dana untuk proyek-proyek investasi, baik dalam bentuk pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, pembiayaan konsumen. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumen seperti pembiayaan kendaraan, perumahan, atau pendidikan. Yang keempat, pembiayaan pertanian. Bank syariah dapat memberikan pembiayaan kepada sektor pertanian untuk mendukung kegiatan pertanian seperti pembelian bibit, pupuk, dan alat pertanian. Yang kelima, pembiayaan infrastruktur. Bank syariah dapat berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi. Yang keenam, pembiayaan ekspor-impor. Bank syariah dapat menyediakan fasilitas pembiayaan untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor nasabah. Yang ketujuh, program sosial dan kemanusiaan. Bank syariah dapat memberikan pembiayaan untuk program-program sosial dan kemanusiaan yang sesuai dengan prinsip syariah.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.